Oke semuanya, jadi hari ini aku kedatangan bintang tamu yaitu akun tebing tinggiku dengan siapa bang? Dengan Andika Pratama. Oke, dengan Bang Dika. Nah Bang Dika boleh tanya-tanya kan? Boleh banget. Oke, tapi sebelumnya sih aku tuh salfok ya sama tuh baju yang abang kenakan tuh. Oke. Nah, Itu ada sumut lawan corona. mm. Itu bajunya baju umum atau baju abang beli itu? Atau dibuat gitu ya. Oke. Tempah. Jadi, Tempah ya? oke. Baju ini sumur lawan corona itu sebenarnya campaign kita, kampanye kita, para influencer, content creator yang ada di Sumatera Utara, yang itu diinisiasi sama Digidoy Komik. Nah, itu kita buat satu campaign yang namanya Sumut Lawan Corona dengan menggunakan baju dan masker. Nah, jadi setiap pembelian baju Sumut Lawan Corona itu bakalan didonasiin keuntungannya untuk melawan corona gitu. Jadi semua di sini banyak nih dari perwakilan daerah yang ada di Sumatera Utara, bukan hanya di Medan aja. Ada beberapa daerah juga. Seluruh Sumatera Utara Iya, seluruh Sumatera Utara. dibagiin gitu. Iya, jadi siapa aja yang mau beli boleh gitu. Kayak Cecil nih mau beli untuk sama-sama kita campaign untuk ke masyarakat, ke yang lain lah gitu, ke keluarga gitu ya. Bisa juga mau beli nih. Oke. Oke, kita beralih ke akun tebing tinggiku. Nah, abang ini pemilik atau admin tebing tinggiku? Jadi untuk tebing tinggiku itu sendiri pemiliknya itu ada 4 orang dan salah satunya itu ada bang gitu, dan ada 3 lainnya teman-teman gitu. Jadi dari keempat ini kebetulan abang ini dipercaya untuk mengelola media tebing tinggiku gitu. Jadi patokan kita, jadi progres ke depan, program ke depan itu kita mau eh, canangin tebing tinggiku ini jadi platform media digital yang profesional gitu. Jadi, abang itu yang pertama kali buat? Untuk yang buat itu ada namanya Bang Ari. Oh, Bang Ari itu founder. Kalau dia yang buat, dia yang founder gitu istilahnya kan gitu. Dia founder itu tebing tinggiku mulai tahun 2014 didirikan. berarti sekitar 6 tahun ya, kurang Ya, lebih. 6 tahun kurang lebih gitu. Jadi kenapa sih tebing tinggiku ini ada gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya kita Bang Ari foundernya ini mau gimana tebing tinggiku ini bisa dikenal di daerah lain, senasionalan gitu, dengan eh, media sosial, dengan konten-konten yang kreatif gitu. Dan saat itu kebutuhan tahun 2014, kebutuhan informasi untuk anak-anak milenial, untuk masyarakat umumnya, untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi melalui sosial media itu sangat besar kebutuhannya. Tapi belum ada akun sosial media yang mau untuk membuat itu gitu, memberikan informasi kepada masyarakat, kepada milenial untuk ini loh informasi dari daerah kita gitu, dari tebing tinggi gitu. Jadi yang update, yang sesuai dengan aktual lah gitu. And then, abang ini buat sosial media itu cuman Instagram atau ada sosial media yang lain? Oke, jadi awalnya tebing tinggiku itu mainnya itu di Instagram dan Twitter. Jadi awalnya itu dari Instagram dan Twitter, dan kemudian seiring berjalan waktu kita maunya itu tebing tinggi itu mau kita arahin ke yang tadi yang bilang platform media yang profesional. Nah, jadi kita sekarang itu ada di website, ada di akun sosial media Facebook, Instagram dan Twitter gitu. Pertama kali dibuat tuh di Twitter atau Instagram? Di Instagram, Instagram ya? Instagram dan Twitter. Nah, itu
dia dikenal banyak orang tuh karena apa gitu? Misalnya orang-orang bisa tahu Instagram akun tebing tinggiku itu. Oke. Oke, jadi sebenarnya tebing tinggiku ini naik turun nih. Naik turun. Naik turun. Pertama kali dibuat itu 2014 dan sempat vakum selama 2 tahun tuh. Selama 2 tahun dan akhirnya kembali di 2016. 2016 atau 2017 awal gitu. Nah, saat itu memang benar-benar kebutuhan informasi itu dibutuhin gitu, sangat besar kebutuhan informasi untuk masyarakat umum gitu di sosial media ya gitu. Jadi karena banyak dibutuhin, banyaklah nih teman-teman yang ngikutin tebing tinggiku gitu, followersnya gitu. Apalagi yang kita informasikan itu kan seputar kota tebing tinggi dan memang apa sih istilahnya ya, market gitu, bukan market sih, kayak ya apa namanya, pembaca gitu, pembaca atau pelihat kita ya, followers kita ya orang-orang tebing tinggi gitu. Dan itu naik turun kan? Hmm. Naik turun tuh berarti 2 tahun. Di 2 tahun itu kita nggak aktif, Ya, nggak aktif. Dan setelah di 2016 akhir atau 2017 awal itu ya udah kita mulai aktif lagi sampai sekarang. Kenapa aktif lagi? Ya ya karena kita melihat ini penting diadain untuk di tebing tinggi gitu, penting untuk diadain karena tebing tinggiku tuh kan awalnya itu konsepnya bukan media, bukan media, platform media, bukan. Awalnya itu blogger yang PC-nya itu untuk memperkenalkan hal-hal yang baik di kota tebing tinggi gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kampanyein tebing tinggiku ini apa sih, kenapa sih orang tertarik di tebing tinggi gitu, kayak gitu. Jadi awalnya emang blogger, kayak misalkan di Sumatera Utara tuh misalkan kayak tahu ketembung kayak gitu, itu konsepnya. Jadi seiring berjalan waktu tadi ya kita upayakan untuk ini jadi media profesional gitu. Emang kenapa namanya itu harus tebing tinggiku? Gak kayak tebing tinggi kita semua gitu. Ya tadi kembali lagi ke yang kamu bilang tadi itu, karena kita konsepnya awal tuh blogger. Jadi ketika kenapa sih namanya tebing tinggiku? Jadi kita harapannya ketika kita melihat tebing tinggiku itu, yaitu merasa punya kita gitu. Tebing tinggi itu punya kita. Jadi kita berhak untuk menuangkan hal-hal kreatif di tebing tinggi, mengkampanyekan tebing tinggiku tebing tinggi di luar gitu, di daerah-daerah yang lain, bahwasannya tebing tinggiku ini seperti ini loh gitu, tebing tinggiku itu seperti ini loh gitu. Dari Instagram sendiri abang ada digaji gitu? Dari Instagramnya atau dari teman abang ini nih? Kalau untuk gaji relatif sih ya, maksudnya nggak bisa diucapin gitu, cuma apa ya, ada sih untuk ngejalanin, istilahnya untuk ngejalanin tebing tinggiku ini, itu ada sih itu. Bahasanya ya itulah. Jadi manfaat abang buat berita-berita itu tuh apa? Iya. Ya karena kan itu basicnya media nih gitu, media yang berbasisnya sosial media gitu, yang harapannya ke depan ya memang jadi media besar gitu ya, nggak pun senasional ya, se-Sumatera Utara misalnya gitu ya. Kita rintisnya dari situ sih, dari informasi-informasi, setiap informasi yang kita sajikan kepada masyarakat, harapan kita itu jadi penambah wawasan kepada masyarakat gitu. Nah, beritanya itu valid atau hoax nih? Nah kira-kira gimana ya? Atau jadi konsepnya tebing tinggiku itu 50-50 nih, 50 kita memang buat itu, kita membuat beritanya, informasinya, dan 50% kita ambil dari netizen. Nanti masuk konsep kita masih ditolong sama netizen nih gitu. Jadi walaupun informasinya itu dari netizen, tapi kita pastikan itu benar-benar terjadi di lapangan gitu. Jadi jangan jadi hoax itu, karena kita memang kampanye itu kampanye anti hoax gitu. Jadi informasi yang kita berikan
sepenuhnya itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, netizennya itu menghubungi abang atau kirim pesan gitu lewat apa gitu? Atau ada hubungan temen gitu? Kalau untuk netizen yang memang benar-benar itu dekat sama kita, kita masukin ada namanya grup, Tebing Tinggi Group Friends. Ada juga yang memang kalau untuk yang dekat-dekat itu Tebing Tinggi Group Friends itu mereka kadang berinformasi di situ. Ada juga teman-teman followers yang ngasih informasi ke kita nih dari via DM, via WhatsApp untuk kita naikin gitu. Misalkan ada kejadian apa itu orang yang ngebagiin ke kita, yang ngasih informasi ke kita itu yang kita jadikan narasumber. Nah, ada juga yang kita langsung turun ke lapangan. Langsung kita misalnya ada kejadian apa nih, kita dikabarin. Nah, kebetulan kita memang lagi free time gitu yang kosong waktunya gitu. Ya, kita langsung datang gitu ke lapangan. Boleh nanya nggak Kak? Boleh, boleh. Bang Kamera nanya nih sama Bang Tebing Tinggi. Bang, pernah nggak sih abang itu ngepost berita hoax? Pernah nggak? Jadi udah terlanjur ngepost gitu, pernah nggak sih? Kalau berita hoax rasanya nggak pernah sih ya. Kalau berita hoax nggak pernah, tapi kalau ada misinformasi itu ada sih gitu. Ada beberapa yang nggak banyak sih tentang misinformasi karena nggak semua netizen yang kita wawancarai itu paham betul masalah kejadian itu gitu. Jadi ya kalaupun ada miss itu biasanya kita coba konfirmasi ke di orang-orang yang di kejadian lain gitu atau instansi atau kelompok yang punya andil di kejadian itu. Kakak Cical, boleh nanya lagi Kak Cical? Boleh, boleh, boleh. Nah ini Bang, aku lihat tuh Tebing itu banyak banget tuh promo-promo dari rumah makan, kafe, makanan. Iya, benar. Gimana sih Bang hitungannya keluar apa sukarelawan atau ada budget? Dan budgetnya berapa sih Bang kalau ada gitu? Kalau untuk promosi ya kayak kalau orang bilang milenial bilang paid promote ya, selebgram tuh ya. Iya. Kalau untuk itu kita memang ada rate untuk iklan gitu. Iklan ini fungsinya kan untuk menghidupi media kita nih. Jadi uang-uang yang terkumpul itu ya untuk kembali ke mengelola media kita gitu. Untuk biaya sih relatif. Jadi kita udah menyesuaikan nih, baru-baru ini kita menyesuaikan untuk iklan UMKM dan iklan perusahaan gitu. Jadi kita bedain gitu. Dan paid promote-nya itu via apa? Via DM atau via WhatsApp atau langsung calling gitu? Kebanyakan sih dari WhatsApp ya. Kebanyakan dari WhatsApp karena kita di bio juga kita sediain WhatsApp kita. Jadi teman-teman yang mau berhubungan bisnis atau berinformasi itu bisa melalui WhatsApp itu. Ada juga emang teman-teman yang punya usaha, teman-teman dekat yang punya usaha itu ya langsung lah dari WhatsApp pribadi. Gitu. The last question nih. Nah, harapan abang buat akun Tebing Tinggiku dan warga Tebing Tinggiku tuh apa? Harapan untuk Tebing Tinggiku ya sesuai dengan harapan kita bersama di tim gitu. Jadi harapan kita bersama itu ya Tebing Tinggiku ini jadi satu platform media yang besar, media profesional yang gede, yang besar, yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang nilainya positif gitu. Karena selama ini juga Tebing Tinggiku nggak terlalu mau open sama peristiwa-peristiwa kayak kriminal, kayak politik gitu. Kita nggak terlalu open sih masalah kayak gitu. Tapi kita lebih ke informasi yang umum gitu. Ya itu harapannya jadi media profesional lah ke depannya. Karena target kita memang kalau bagus ya rezekinya. Kalau bagus rezekinya ya tahun depan kita canangin itu. Karena kita lagi sekarang ini lagi mengurus untuk izin untuk sampai ke media yang benar-benar profesional lah gitu. Karena kan tahapnya banyak tuh. Jadi target kita mungkin di tahun depan. Karena sekarang juga kita lagi ngembangin untuk nggak di tebing aja nih. Jadi Tebing Tinggiku tuh mau
apa namanya, menginpansi ya, bukan Pokoknya menginpansi. se-Sumatera Utara lah. Iya, jadi kita itu ada di Sergai, ada di Serdang Bedagai, ada di Batubara juga gitu. Jadi teman-teman yang di dekat-dekat kita juga kebagian gitu. Jadi kita pelan-pelan untuk wilayah-wilayah informasi kita lah gitu. Untuk masyarakat tebing tinggi, netizen tebing tinggi ya. Ini netizen sama masyarakat beda nih. Netizen kan yang lebih ke masyarakat ya. Kalau netizen kan lebih ke sosial medianya nih. Iya, gitu. iya benar. Kalau untuk masyarakat ya sama-sama lah kita kampanyein, kita ngembangin hal-hal baik, misal hal-hal positif yang ada di kota tebing tinggi gitu. Karena selama kita jalanin di tebing tinggiku ini banyak perantau-perantau masyarakat kota tebing tinggi itu pasti kangen sama kota tebing tinggi gitu. Jadi Pasti. ya, harapannya ya ke masyarakat tebing tinggi ya kalau bisa ya sama-sama lah kita untuk nyiptain apa namanya, image baik di kota tebing tinggi gitu, untuk di daerah tebing tinggi gitu. Bukan menutupin hal yang nggak buruk, cuma kalau bisa ya kita bergandengan untuk ngembangin kota kita, berkolaborasi untuk kebaikan kota lah gitu. Nah, itu semua penjelasan dari Bang Dika, aka pemilik dari akun Instagram @tebingtinggiku. Terima kasih bagi kalian semua yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian mau tahu video aku selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cayolai!